Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Langsung saja perkenalkan, kami dari kelompok 7 yaitu akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Masa Perkembangan Usia Lansia. Sebelum masuk, saya akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 7, yaitu yang pertama Muhammad Ramadan, yang kedua Nisa Ar-Rohmah, yang ketiga Putri Sri Haryanti, yang keempat Ramanda Putri Ardiani. Untuk singkat waktu, untuk materi pertama nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk itu langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian masa lanjut usia. Usia lanjut merupakan periode yang unik dan sulit dalam hidup. Usia lanjut adalah suatu tahap peralihan dalam arti bahwa baik pria maupun wanita harus menyesuaikan diri pada semakin berkurangnya tenaga mental dan fisik. Mereka juga harus belajar menerima peranan yang pasif dan mau bergantung pada orang lain sebagai pengganti dari peranan-peranan kepemimpinan aktif seperti masa lalu, kemudian dalam kalangan keluarga maupun di tempat kerja. Usia lanjut adalah usia yang tidak dewasa lagi. Pada dasarnya, umur atau usia ini menjadi suatu problematika tersendiri yang akan dihadapi setiap manusia. Setiap orang mempunyai pandangan tersendiri tentang meningkatnya usia. Ada yang menjadi orang yang lebih taat dari sebelumnya, ada pula yang justru melakukan sesuatu yang mengecewakan. Semuanya tergantung pada orang itu sendiri dan juga lingkungan dia hidup. Nah, mungkin itu materi yang pertama. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Mbak Nisa Ar-Rohmah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan fisik masa lanjut usia. Menurut Potter dan Perry, proses manual mengakibatkan terjadinya banyak perubahan pada lansia yang meliputi yang pertama, perubahan fisiologis, yaitu pemahaman kesehatan pada lansia umumnya bergantung pada persepsi pribadi atas kemampuan fungsi tubuhnya. Yang kedua, perubahan kognitif, perubahan struktur dan fisiologis otak yang dihubungkan dengan gangguan kognitif atau penurunan jumlah sel dan penurunan kadar neurotransmitter terjadi pada lansia yang mengalami gangguan kognitif maupun tidak mengalami gangguan kognitif. Perubahan psikososial, yaitu perubahan psikososial selama proses penuaan akan melibatkan proses transisi kehidupan dan kehilangan. Selanjutnya materi akan dilanjutkan, yaitu Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sri Haryanti dengan nomor induk mahasiswa 206200135. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan karakteristik masa lanjut usia. Menurut Hurlock, terdapat beberapa ciri-ciri orang lanjut usia. Yang pertama, usia lanjut merupakan periode kemunduran. Kemunduran pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan faktor psikologis. Kemunduran dapat berdampak pada psikologis lansia. Motivasi memiliki peran yang penting dalam kemunduran pada lansia. Yang kedua, orang lanjut usia memiliki status kelompok minoritas. Lansia memiliki status kelompok minoritas karena sebagai akibat dari sikap sosial yang tidak menyenangkan terhadap orang lanjut usia dan diperkuat oleh pendapat-pendapat klise yang jelek terhadap lansia. Yang ketiga, menua membutuhkan perubahan peran. Perubahan peran tersebut dilakukan karena lansia mulai mengalami kemunduran dalam segala hal. Perubahan peran pada lansia sebaiknya dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan atas dasar tekanan dari lingkungan. Yang terakhir, penyesuaian yang buruk pada lansia. Perlakuan yang buruk terhadap orang lanjut usia membuat lansia cenderung mengembangkan konsep diri yang buruk. Selanjutnya,
Karakteristik masa lanjut usia. Yang pertama, menurut Butler dan Lewis serta Aiken terdapat berbagai karakteristik lansia yang bersifat positif. Yang pertama yaitu keinginan untuk meninggalkan warisan. Yang kedua, fungsi sebagai seseorang yang dituakan. Yang ketiga, kelekatan dengan objek yang dikenal. Yang keempat, perasaan tentang siklus kehidupan. Yang kelima, kreativitas. Yang keenam, rasa ingin tahu dan kejutan atau surprise. Dan yang terakhir, perasaan tentang penyempurnaan atau pemenuhan kehidupan dan lain sebagainya. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Kesehatan mental pada usia lansia atau pada usia lanjut. Menurut Kusumo Putro menyebutkan bahwa proses menua adalah proses alami yang disertai penurunan fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Penurunan kondisi psikis dan sosial membawa lansia pada rasa kurang percaya diri, tidak berguna, kesepian, bahkan depresi. Umumnya, lansia dihadapi pada konflik batin antara kebutuhan dan kepuasan, sehingga cenderung mengingat sukses pada masa lalu. Senang membantu dalam kegiatan sosial, termasuk sosial keagamaan. Dalam analisis Bivaris menyatakan bahwa jenis kelamin, fungsi keluarga, kesehatan fisik dan lingkungan berhubungan secara signifikan dengan kesehatan mental pada usia lansia. Lansia wanita mempunyai kesehatan mental yang baik dibanding dengan lansia laki-laki. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian lainnya. Wanita cenderung mempunyai gangguan kesehatan mental yang lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan adanya pengaruh hormon pada wanita. Usia laki-laki 40% yang mempunyai kesehatan fisik dalam kategori tidak lebih tinggi daripada usia lansia sekitar 28%. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menyampaikan materi. Sebelum saya tutup, maka dari itu saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu, usia lanjut adalah suatu tahap peralihan, dalam arti bahwa baik pria maupun wanita harus menyesuaikan diri pada semakin berkurangnya tenaga mental dan fisik. Mereka juga harus belajar menerima peranan yang pasif dan mau bergantung pada orang lain sebagai pengganti, dan peranan-peranan kepemimpinan aktif seperti masa lalu dalam keluarga maupun di tempat kerja. Nah, lansia yang memiliki kegiatan harian atau rutin biasanya menganggap dirinya sehat, sedangkan lansia yang memiliki gangguan fisik, emosi, atau sosial yang menghambat kegiatan akan menganggap dirinya sakit. Penurunan fungsi yang terjadi pada lansia biasanya berhubungan dengan penyakit, dan tingkat keparahannya akan memengaruhi kemampuan fungsional dan kesejahteraan orang lansia. Mungkin itu sebagai penutup. Sebelum kita tutup, terima kasih untuk para pemateri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.